Selamat datang kembali di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk pencatatan inventaris di sekolah ataupun di kantor menggunakan aplikasi PHP-Red. Nah, jadi aplikasinya seperti ini. Yang pertama ada halaman loginnya. Usernya adalah admin, passwordnya juga admin. Kita login terlebih dahulu. Nah, pada halaman pertama akan ditampilkan grafik, di mana dalam grafik ini akan menampilkan banyaknya data barang yang sudah tercatat seperti keyboard, laptop, mouse, dan juga speaker. Nah, kemudian di halaman awal ada informasi berapa jumlah barang dan berapa jumlah user yang tersedia. Nah, yang saya gunakan di sini adalah halaman admin. Admin memiliki hak akses penuh untuk mengakses semua informasi di dalam sistem. Yang pertama adalah halaman home, halaman user untuk menambahkan user, ada halaman barang untuk menambahkan data barang, dan pada halaman barang ini ada satu fungsi filter data. Kita bisa mengelompokkan berdasarkan data ruangan barang tersebut diletakkan. Misalkan di lab komputer 2 kita filter, jadi barang-barang yang ada di lab komputer 2 akan muncul. Kemudian di lab komputer 3 juga sama seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menambahkan tipe barang, kemudian kondisi barang, lalu lokasi barang tersebut diletakkan. Nah, untuk admin, dia memiliki akses penuh untuk bisa mengatur rule and permission setiap user dan juga bisa menambahkan rules baru pada sistem ini. Nah, ini ya pemaparan singkat tentang aplikasi ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan tutorial bagaimana membuat aplikasi inventaris sekolah menggunakan PHP Red. Berikut tutorialnya. Langkah pertama, kita perlu mengaktifkan web server kita terlebih dahulu. Aktifkan terlebih dahulu untuk Apache dan juga MySQL-nya. Oke, jika sudah seperti ini, silakan kita buka aplikasi PHP-Red klasiknya ya. Kita buka saja. Nah, kemudian silahkan buat lembar kerja baru pada aplikasi PHP-Red Studio Classic Edition versi 2.7.3 seperti yang saya gunakan saat ini. Silakan pilih New. Silakan terlebih dahulu tuliskan nama project yang akan dibuat. Sebagai contoh, saya akan membuat nama projectnya adalah aplikasi inventaris. Nah, seperti ini untuk contoh saja. Lalu untuk project location-nya, di sini kita bisa sesuaikan dengan tempat kita menginstal web server. Sebagai contoh, saya menginstal web server itu terletak di data D. Jadi yang C ini saya ubah menjadi D. Akan tetapi untuk teman-teman yang menginstal exam berada di direktori D, hal ini tidak perlu dilakukan perubahan. Selanjutnya, kita akan membuat database baru. Silakan pilih klik button Create New Database untuk membuat database baru. Di sini saya akan buat nama databasenya adalah DB Inventaris K. Seperti ini ya. Boleh disesuaikan dengan nama database yang akan teman-teman buat. Setelah itu pilih Create Database. Pilih saja OK. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya pilih Create Project untuk membuat project baru. Kita klik Project. Nah, di bagian ini kita akan membuat tabel untuk data yang akan kita jadikan project nanti. Klik saja OK. Kemudian selanjutnya kita akan mengganti nama tabel ini. Di sini kita akan ganti nama tabelnya menjadi tabel barang. Untuk field yang pertama, kita akan buat namanya adalah ID barang.
tipe datanya kita gunakan integer saja. Setelah itu, panjang karakternya kita gunakan yang sudah ada. Jangan lupa auto increment-nya dicentang dan key tipenya adalah primary. Nah, kemudian data selanjutnya adalah ID tipe barang. Setelah itu, merek barang ya. Kemudian spesifikasi. Setelah itu, sumber. Kemudian lokasi barang. Kemudian kita tambahkan kondisi barang. Nah, kita perhatikan untuk ID barang ini bisa kita sesuaikan panjang karakternya karena nanti ID barang ini akan kita ambil sedikit saja karakternya, itu adalah kode dari tipe barangnya. Jadi di sini kita gunakan 2 saja. Kemudian merek barang ini kita boleh buat seperti ini 35 atau 50 ya paling panjang. Spesifikasi karena ini nanti berupa deskripsi, kita boleh gunakan panjang karakter 255 ini. Kemudian sumber juga sama ya. Lokasi barang ini kita bisa gunakan 2 saja. Kemudian kondisi barang ini kita gunakan 15 karakter. Nah, kemudian yang terakhir adalah tanggal input. Nah, ini tipe datanya kita gunakan yang tanggal, yaitu date ya. Nah, jadi sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan tabel baru. Klik saja Add Table untuk menambahkan tabel baru. Kemudian di sini kita ganti nama tabelnya menjadi tipe barang. Nah, di bagian yang pertama, ini adalah ID tipe barang. Kemudian, nama barangnya ya. Nah, kemudian untuk ukuran, baik itu ID barang dan nama barang bisa mengikuti contoh seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan buat tabel baru. Nah, di sini kita langsung rubah saja namanya menjadi kondisi. Kemudian di sini kondisi ya. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan data kondisi barang seperti rusak, hilang, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan tabel selanjutnya. Klik saja Add Table. Di sini kita rubah saja namanya menjadi lokasi barang. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan tabel selanjutnya, yaitu adalah tabel user atau pengguna sistem ini nantinya. Ini kita rubah namanya menjadi user. ID user. Di sini kita tambahkan username. Lalu di sini password. Nama. Kemudian di sini kita bisa tambahkan email juga. Nah, kemudian kita bisa tambahkan foto. Nah, seperti ini ya untuk data usernya. Nah, ini bisa disesuaikan untuk panjang karakter, kemudian tipe data yang kita gunakan. Setelah itu, jika sudah selesai membuat tabel di database inventaris ini, pilih saja Save Change untuk menyimpan perubahan. Kemudian kita perhatikan nanti secara otomatis akan tergenerate tabel-tabel yang telah kita buat. Untuk mengetahui apakah
tabel-tabel ini tergenerate dengan baik atau tidak, kita dapat memilih tombol atau menu preview ini untuk melihat hasilnya terlebih dahulu. Pilih saja yes. Nah, di sini kita langsung oke-kan saja. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian hal pertama yang akan kita lakukan, kita akan atur menu yang terdapat di dalam project ini ya. Kita pilih project menu. Kemudian kita susun menu sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan data yang pertama yang akan kita letakkan adalah data user di paling atas. Setelah itu tipe barang di bawah barang ya, lalu kondisi barang dan juga lokasi barang. Nah, kemudian untuk menu stylenya kita pilih yang static partial collapse sidebar ini ya. Pilih saja oke. Lalu kita reload change untuk melihat perubahannya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini kita juga dapat atur untuk menambahkan menu atau icon pada menu yang kita buat. Kembali ke project menu, kemudian di bagian home, kita pilih menu icon, klik saja bagian yang ini. Nah, di sini kita dapat memilih sesuai dengan keperluan daripada menu yang kita inginkan. Misalkan home ya, kita tinggal search saja di sini home. Oke. Setelah itu pilih oke, kita reload change. Nah, jadi muncul seperti ini ya. Silakan untuk user barang, tipe barang, kondisi barang, dan lokasi barang ini kita sesuaikan ikonnya. Oke, ini sudah ditentukan ya untuk masing-masing icon yang digunakan pada menu di dalam aplikasi inventaris ini. Kemudian selanjutnya kita akan merubah tema yang terdapat di dalam aplikasi ini. Silakan pilih menu project tema di bagian atas ya. Diklik saja. Nah, di sini kita bisa pilih tema yang kita inginkan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan saja. Baik, saya akan gunakan tema yang ini ya. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan dengan tema yang teman-teman pilih. Kemudian ini kita reload change. Kemudian perubahan untuk temanya akan kita lihat seperti ini. Selanjutnya, kita akan coba mengisi beberapa data terlebih dahulu. Kita akan isi data di bagian barang ya. Nah, di bagian barang ini, kita klik Add New Barang untuk menambahkan barang baru. Nah, supaya tampilan project kita terlihat lebih besar, tampilan ini dapat kita alihkan di browser ya. Nah, sebagai contoh, saya akan buka pada browser saja supaya tampilannya lebih besar. Baik, tampilannya sudah saya alihkan ke browser. Nah, di sini kita akan ubah datanya satu persatu. Nah, kita perhatikan untuk ID tipe barang ini akan dipilih berdasarkan data yang terisi pada tipe barang. Nah, kemudian untuk lokasi barang ini, itu dipilih berdasarkan hasil inputan dari lokasi barang. Kemudian kondisi barang juga sama, berdasarkan data dari kondisi barang yang diinput. Jadi, harus diisi terlebih dahulu di bagian tipe barang. Oke, tipe barang kita akan isi dulu ya. Yang pertama misalkan laptop. Seperti ini ya. Kita isi dulu nama barangnya laptop. Kemudian keyboard ya. Setelah itu kita tambahkan beberapa data. Kita ambil 3 contoh data dulu. Lalu kondisi barangnya, di sini kita bisa buat baik, rusak. Setelah itu kita bisa tambahkan kondisi yang lain ya, misalkan hilang seperti ini. Nah, kita tambahkan lokasi barangnya, misalkan contoh lab komputer 1.
dan seterusnya ya. Nah, kita buat 3 lokasi ini dulu. Nah, kemudian di bagian tambah data barang ini supaya kondisinya nanti bisa tinggal dipilih, ini kita harus atur terlebih dahulu. Silakan kembali ke aplikasi PHP Red-nya. Kita beralih ke bagian menu page, lalu silakan pilih di bagian barang, lalu arahkan pada bagian page, add page ya. Nah, di bagian ID tipe barang ini, di sini kita rubah untuk field properties-nya, kita ubah menjadi select, lalu select data source-nya kita ganti pilihannya menjadi data tabel, lalu tabel yang kita ambil adalah tipe barang. Untuk value field-nya, silakan pilih ID tipe, dan label field-nya untuk data yang akan ditampilkan adalah nama barang. Pilih OK. Nah, kemudian di bagian display labelnya di sini, ini kita ganti menjadi tipe barang ya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian spesifikasi, karena ini nanti menjabarkan, ini kita dapat rubah menjadi text area. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah lokasi barang. Ini kita pilih select juga. Lalu di bagian data source-nya kita arahkan di bagian data tabel. Lalu tabelnya kita pilih adalah lokasi barang ya. Ya, lokasi barang, value-nya ID lokasi, dan yang ditampilkan itu nanti pada pilihan adalah lokasi. Kemudian kondisi barang, ini juga sama. Kita klik di bagian data tabel, lalu kondisi barang untuk nama tabelnya, value-nya adalah ID kondisi, dan di bagian label field untuk ditampilkan adalah kondisi barangnya. Nah, kemudian untuk tanggal input, supaya pengguna atau user ini tidak menginputkan secara terus-menerus atau memilih tanggal, jadi nanti di sini kita bisa memilih default select date-nya, kita pilih yang date now, yang artinya pilihan tanggal hari ini. Kemudian, untuk bagian textbox tipenya, ini kita pilih saja hidden. Nah, jadi disembunyikan ya, jadi nanti tidak akan terlihat pada saat barang tersebut ditambahkan. Kita preview. Nah, lalu kita beralih ke browser, ini kita refresh. Nah, sekarang perhatikan untuk bagian tanggalnya tidak terlihat ya. Kita akan coba masukkan satu data dulu. Tipe barang kita pilih misalkan laptop ya. Merek barangnya misalkan Acer 2022. Ini contoh saja ya. Spesifikasinya misalkan RAM misalnya 10 GB dan lain-lain ya. Nah, di sini nanti dijabarkan. Sumbernya misalkan sumber barang tersebut misalkan hibah masyarakat. Lokasi barangnya sekarang berada di lab komputer 1. Kondisi barangnya saat ini baik ya. Lalu kita pilih submit untuk menyimpan data tersebut. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita perhatikan di bagian barang ini ya, di bagian listnya, di sini kita melihat lokasi barangnya masih berupa angka ya, masih berupa kode. Ini akan kita rubah langsung kepada nama lokasi tersebut. Begitu juga untuk kondisi, ini juga akan kita rubah ya. Oke, di bagian ID tipe barangnya juga akan kita rubah. Selanjutnya kita kembali ke PHP Red-nya ya. Kita ke Page, lalu silahkan pilih barang, lalu di bagian list page ini silahkan diklik. Nah, kemudian ID barang ini kita hilangkan aja centangnya supaya tidak tampil. Kemudian ID tipe barang ini, display labelnya kita rubah saja menjadi barang ya. Nah, kemudian di bagian master detail relationship-nya, ini kita rubah dengan cara klik titik 3 ini. Ini tetap ID tipe barang. Lalu di sini kita pilih
tipe barang di bagian detail table-nya. Lalu di sini kita pilih ID tipe barang. Nah, kemudian data yang akan ditampilkan itu adalah nama barangnya. Nah, jika sudah, silahkan klik OK. Nah, kemudian untuk lokasi barang, kita lakukan hal yang sama. Lokasi ini tetap display labelnya ya, set relasinya, klik titik 3. Ini kita pilih lokasi barang, di sini adalah ID lokasi. Nah, di bagian ini yang kita tampilkan adalah lokasi barang itu sendiri. Kemudian kondisi barang, ini kita klik, ini tetap tidak perlu dirubah. Kita pilih di bagian kondisi barang, ID kondisi, lalu yang ditampilkan adalah kondisinya. Pilih OK. Kita preview, kita akan lihat hasilnya di bagian browser. Nah, seperti ini ya, jadi kelihatan barang itu apa saja, misalkan laptop, merek apa, spesifikasi, sumber, lokasi barang, kondisi barang, kemudian tanggal input barang. Nah, jadi seperti ini. Baik, kita akan coba memasukkan beberapa data barang ya. Untuk bagian ini akan saya skip. Nanti saya akan coba masukkan misalkan 5 buah barang. Baik, saya sudah menambahkan 5 data barang pada aplikasi ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan filter data. Jadi nanti ketika data itu dipilih misalkan berdasarkan lokasi barang, maka data tersebut atau data yang difilter yang akan tampil pada halaman list barang ini. Nah, caranya silakan kembali ke aplikasi PHP Runner, pilih Pack Design, lalu di bagian Select Pack-nya ini silakan pilih barang list. Nah, kemudian silakan kita tambahkan new column ya. Pastikan di bagian section row-nya ini kita klik seperti ini, lalu pilih new column. Nah, di bagian ini nanti akan muncul kolom baru atau col MD4. Kemudian arahkan kursor pada pilihan Pack Filter Komponen. Nah, kemudian kita akan gunakan bagian Select Field. Nah, ini ya. Ini kita klik seperti ini lalu di drag atau pindahkan ke bagian col MD4. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, klik bagian Select Field-nya. Di bagian komponen Properties, di sini kita rubah dulu field name-nya. Ini kita rubah menjadi barang.lokasi barang. Nah, jadi nanti data itu difilter berdasarkan lokasi atau tempat barang itu. Kemudian select data source-nya untuk menentukan pilihannya. Kita pilih data table, lalu di sini kita pilih lokasi barang untuk nama tabelnya. Value-nya adalah ID lokasi, data yang ditampilkan adalah lokasi. Pilih saja OK. Kemudian klik preview. Nah, lalu kita pilih di bagian barang. Nah, ini muncul ya, filter barang by lokasi barang. Kita akan coba di browser saja supaya lebih luas. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba misalkan barang yang berada di lab komputer 3. Kemudian kita filter. Nah, perhatikan. Jadi, barang yang ada di lab komputer 3 ini yang nanti akan tampil. Begitu juga untuk barang yang ada di lab komputer 1 ketika kita filter, nanti barang-barang yang ada di komputer 1 atau di lab komputer 1 akan tampil pada halaman list barang ini. Di lab komputer 2 juga seperti itu. Kemudian, jika kita ingin memperbaiki tulisan daripada filter barang by lokasi barang ini, ingin kita singkat, kita dapat memperbaikinya di PHP Red, lalu pilih Pack Design, lalu silakan pilih Select
field yang tadi kita tempatkan di halaman list komponen. Nah, kemudian pilih komponen propertiesnya. Lalu di bagian label ini kita rubah saja filter data ya. Kita ganti menjadi filter data. Seperti ini saja. Kemudian preview. Kita perhatikan di sini secara otomatis akan berubah. Nah, ini ya cara menggantinya. Begitu juga untuk fungsi yang lain, misalkan seperti button add new barang ini, jika ingin kita singkat untuk label, ini dapat kita singkat melalui halaman page design. Nah, di bagian ini ya, misalkan button, ini kita singkat misalkan menjadi tambah data, seperti ini saja ya. Nah, seperti ini. Jadi yang lain-lain bisa kita sesuaikan. Selanjutnya, kita akan menambahkan halaman login pada aplikasi ini. Akan tetapi, kita harus menginputkan data usernya terlebih dahulu. Silahkan pilih menu user. Kita gunakan browser saja ya. Pilih user, lalu tambahkan user baru. Nah, di bagian yang pertama, di sini kita akan buat nama usernya adalah admin. Passwordnya kita buat juga admin ya. Nah, ini kita konfirmasi. Namanya admin. Emailnya kita buat seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan foto jika diperlukan. Kita pilih salah satu gambar saja ya, misalkan yang ini. Setelah itu pilih submit. Nah, perhatikan di bagian foto, supaya foto ini bisa muncul di halaman list usernya, ini harus kita perbaiki. Kita kembali ke aplikasi PHP-Red, pilih page, lalu pilih user, lalu silakan di bagian list page ini kita klik. Nah, di bagian foto, ini kita rubah display tipenya menjadi image atau gambar. Nah, untuk dimensi atau ukurannya di sini kita bisa gunakan yang ada saja, misalnya 50/50. Jangan lupa di preview. Nah, perhatikan di sini udah muncul ya. Di browser juga sama. Nah, ini muncul. Nah, untuk bagian ini ya, untuk bagian password ini tidak perlu kita tampilkan saja. Ini kita hilangkan di bagian page, di bagian user, lalu di list page-nya, ID user, passwordnya kita hilangkan, lalu kita preview seperti ini. Nah, jadi singkat saja ya untuk tampilannya. Nah, jadi kita sudah memiliki satu user yang nanti akan digunakan untuk login ke sistem. Nah, sekarang kita akan tambahkan halaman loginnya. Kembali ke aplikasi PHP-Red, silakan pilih menu Authentication, lalu pilih Select Login, Registration Table-nya, kita pilih yang User. Lalu di bagian ini, Username field-nya, kita pilih yang Username. Lalu password-nya silakan pilih yang password. Untuk User ID field-nya, kita pilih yang ID User. Nah, emailnya kita sesuaikan saja, pilih yang email. Lalu foto profilnya kita tambahkan foto profil. Nah, ini silahkan kita oke-kan terlebih dahulu. Lalu di sini kita reload change. Nah, perhatikan di bagian ini kita akan diarahkan untuk masuk melalui halaman login. Seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya silahkan masukkan username dan password yang tadi telah dibuat. Baik, saya akan coba masukkan. Username-nya adalah admin, password-nya juga admin, lalu pilih menu atau button login. Nah, sekarang sudah berhasil masuk ke halaman utama daripada
aplikasi pencatatan inventaris. Nah, di sini kita bisa mengakses data-data yang ada di dalam aplikasi ini. Kemudian selanjutnya kita akan menghilangkan tombol register yang terdapat pada halaman login. Silakan kembali ke aplikasi PHP Red, pilih di bagian authentication-nya kembali. Nah, silakan di bagian ini allow user to register-nya kita hilangkan. Lalu pilih OK. Ini kita reload change ya. Nah, perhatikan tombol registernya sudah hilang. Kita coba login kembali. Nah, sekarang sudah berhasil login. Selanjutnya kita akan menambahkan level user ya, yang nanti ada yang bertindak sebagai admin, ada yang bertindak sebagai user. Dan yang bertindak sebagai user memiliki kapasitas yang terbatas dibandingkan dengan mereka yang bertindak sebagai admin. Nah, caranya silakan kita kembali ke aplikasi PHP Red, kemudian pilih Rules and Permission. Nah, di sini agar lebih mudahnya kita gunakan yang Dynamic Role Permission saja. Nah, di bagian Dynamic Role Permission ini akan diatur secara otomatis untuk user roles-nya, ada administrator dan juga user. Nah, untuk administrator sendiri di sini memiliki akses yang penuh ya, jadi dia bisa mengakses semua halaman. Oke, untuk user sendiri kita akan batasi. Untuk user, dia boleh mengakses di bagian list barang, kemudian dapat melihat view barang, kemudian dapat menambahkan data, lalu dapat mengedit. Nah, kemudian tidak dapat menghapus ya. Nah, kemudian untuk kondisi barang, user tidak boleh mengakses ya, tidak boleh mengakses. Lalu untuk tipe barang, user boleh ya untuk list dan juga view, lalu menambahkan dan juga mengedit. Untuk menghapus tidak bisa dilakukan oleh user. Nah, kemudian user tidak bisa membuka list di bagian menu user. Jadi terbatas ya. Jadi administrator yang dapat membuka data secara penuh. Nah, jika sudah kita atur seperti itu, langkah selanjutnya adalah kita memilih OK. Kemudian reload change. Nah, ini juga kita reload change dulu ya. Nah, perhatikan, ini akan muncul error ya. Muncul error seperti ini. Nah, error ini kita logout saja. Kita akan coba login ya, menggunakan user admin. Nah, perhatikan, tadi adalah error, dan di sini user admin tidak mendapatkan tampilan menu yang utuh. Nah, ini karena kita menambahkan rules baru, sehingga data pada tabel juga akan bertambah. Nah, selanjutnya kita harus memperbaiki data tersebut secara manual di database-nya langsung. Nah, caranya seperti ini. Silakan buka tab baru pada browser, ketikkan localhost. Nah, kemudian silakan pilih phpMyAdmin. Kemudian cari nama database yang telah kita buat untuk project ini. Tadi saya buat namanya adalah DB Inventariska ya. Nah, kita klik di sini saja. DB Inventaris. Nah, ini ya, DB Inventariska. Nah, silakan ke bagian user. Nah, perhatikan di tabel user ini muncul beberapa kolom baru ya. Nah, di sini
user role ID-nya 0, untuk user role ID admin itu adalah 1, sementara untuk user adalah 2. Hal tersebut dapat kita lihat di bagian rules ini ya, perhatikan. Nah, administrator 1 dan user adalah 2. Jadi silakan kita isi secara manual di bagian tabel user. Kita klik tabel usernya, lalu silakan di sini kita tekan ubah atau edit. Nah, ini yang kita tambah atau yang kita perbarui adalah di bagian user role ID-nya. Kita ubah jadi 1, silakan kirim atau simpan. Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah ditambahkan. Ini kita refresh dulu, lalu kita logout. Masukkan password dan usernya admin, ini juga admin. Kita login. Nah, perhatikan sekarang sudah berhasil diakses oleh admin. Nah, kita akan tambahkan user baru ya. User baru ini memiliki tugas sebagai user biasa. Jadi kita buat dulu namanya adalah user, passwordnya juga user. Nah, lalu di bagian namanya di sini kita buat user. Nah, emailnya juga sama, user. Fotonya boleh kita tambahkan ya. Ambil foto yang ini. Nah, misalkan fotonya ini nanti tidak wajib, nanti kita hilangkan ya untuk tanda bintangnya. Nah, untuk user role ID-nya kita rubah dia menjadi user biasa. Nah, sekarang kita submit atau simpan datanya. Nah, sekarang kita coba logout ya. Kita coba masukkan user, passwordnya juga user. Nah, perhatikan sesuai dengan yang kita sudah setting atau kita atur pada rule and permission-nya, hanya dapat mengakses data barang, menambahkan, lalu merubah, kemudian tidak dapat menghapus. Begitu juga untuk tipe barang, hanya boleh menambah dan mengubah tetapi tidak dapat menghapus. Lalu beberapa menu yang ada tidak dapat diakses oleh user yang bertindak sebagai user biasa. Nah, ini ya bagaimana cara mengatur manajemen user pada aplikasi yang kita buat menggunakan aplikasi PHP Red. Kemudian yang terakhir, kita akan memperbaharui tampilan di halaman utama atau di bagian home supaya tidak kosong seperti ini ya. Jadi nanti ada beberapa menu yang bisa kita gunakan atau kita tampilkan pada halaman dashboard ini. Nah, langkah yang pertama kita akan coba terlebih dahulu untuk mengganti atau menambahkan icon di halaman utama atau di halaman loginnya. Baik, kita akan rubah terlebih dahulu untuk logonya ya. Silakan kembali ke aplikasi PHP Red. Kemudian silakan pilih project setting. Lalu silakan di bagian publish info. Di sini ada terdapat project Pop icon dan project logo. Kita rubah saja dua-duanya mulai dari pop iconnya dulu. Kita coba gunakan gambar yang ini saja. Jadi teman-teman bisa download terlebih dahulu ya. Untuk logonya juga sama. Kita gunakan gambar yang ini. Lalu setelah itu kita publish. Nah, kemudian kita perhatikan sekarang sudah berubah ya. Di bagian browser juga pasti berubah. Nah, ini berubah dan di bagian ininya juga berubah seperti itu. Nah, agar gambarnya ini lebih menarik atau lebih baik, kita bisa mencari gambar yang berekstensi .png ya. Kemudian setelah itu, kita akan perbaharui untuk tampilan masih di halaman login. Kembali ke aplikasi PHP Red-nya, pilih di bagian Page Design, lalu select page-nya masih di halaman index. Nah, kemudian kita akan tambahkan custom view baru ya. Nah, jadi custom view ini kita drag, kita pindahkan di sini. Nah, jadi custom view yang tadi kita baru tambahkan, ini kita klik ya, bentuknya seperti ini custom view-nya. Silakan pilih komponen properties-nya. Nah, jadi seperti ini. Ini yang baru, kalau dia yang lama tampilannya seperti ini.
Nah, jadi masih lengkap, masih utuh ya di dalamnya. Jadi kita pilih yang kedua saja. Ini kita klik titik 3 ini, kemudian letakkan atau tuliskan source kode di antara div seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Setelah itu pilih OK. Kemudian kita preview. Nah, bisa dilihat hasilnya. Sekarang sudah muncul logo dari aplikasi yang kita buat. Nah, supaya logo ini berada di tengah, kita tinggal menambahkan kode baru ya. Seperti ini. Tambahkan center ya. Ini center. Lalu jangan lupa senternya ditutup. Nah, ini bahasa HTML yang kita selipkan sedikit pada kode editornya. Pilih OK. Lalu setelah itu di preview. Nah, jadi nanti tampilannya untuk logonya itu akan berada di tengah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memperbaiki tulisan welcome to aplikasi ini supaya tulisannya bisa lebih baik ya untuk dibaca. Silakan pilih menu project setting. Kita klik saja. Nah, kemudian silakan diubah untuk site name-nya. Ini kita rubah namanya menjadi Nah, seperti ini ya. Jadi nanti tulisannya akan berubah menjadi aplikasi inventaris sekolah. Jadi bisa disesuaikan dengan keperluan ya. Kemudian kita coba login ya. Masukkan admin, juga admin ya. Nah, kemudian kita akan perbarui untuk tampilan yang ada di dashboardnya. Supaya tidak kosong ya. Nah, caranya kita kembali ke aplikasi PHP Red-nya ya. Pilih di bagian Page Design, lalu silakan pilih di bagian Home. Nah, kemudian di bagian Home ini kita bisa atur atau tambahkan beberapa komponen. Yang pertama, kita akan tambahkan section baru dulu. Silakan klik New Section Row. Nah, kemudian nanti akan muncul section baru dan juga kolom baru ya, yang bertuliskan No Grid di sini. Nah, untuk No Grid yang ini silahkan kita atur dulu ke pilihan Call SM6. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian di bagian Page Component and Widget-nya, silahkan kita arahkan ke bagian Record Count di bagian barang. Nah, ini silahkan kita drag ke call SM6 di bagian section yang baru ya. Nah, di sini kita akan perbaharui tampilan barang ini ya. Silahkan display style class-nya ini bisa kita ubah misalkan ke bagian primary atau secondary. Kita akan lihat hasilnya terlebih dahulu, silahkan di preview. Nah, nanti di halaman dashboard atau di halaman berandanya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita kembali ke page design. Di sini kita bisa atur di bagian barang ini untuk ikonnya bisa kita rubah. Nah, misalkan di sini kita rubah menjadi file ya, seperti ini. Ini juga boleh. Kemudian kita tambahkan kolom baru, kita klik dulu di bagian section yang di bawah ini. Klik seperti ini. Nah, kemudian tambahkan user untuk menghitung jumlah user ya. Klik saja user. Nah, kemudian di bagian display style-nya ini bisa kita rubah atau kita tetap menggunakan pilihan yang pertama, tidak jadi masalah. Nah, kemudian ikonnya ini kita bisa ganti atau kita sesuaikan. Misalnya user seperti ini ya. Oke. Lalu kita preview. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa kita perhatikan di bagian user dan juga bagian barang ini lebarnya tidak sama.
Nah, ini bisa kita perbaiki dengan cara kita sesuaikan. Silahkan kembali ke page design. Nah, perhatikan di bagian barang ini call SM6, di bagian user ini call MD4. Nah, call MD4 ini silahkan kita rubah di bagian komponen propertiesnya menjadi call SM6. Jadi kita samakan. Setelah itu kita preview. Nah, jadi ukurannya sama ya. Kemudian yang terakhir kita akan tambahkan grafik ya, tepat di bawah rekapitulasi data barang dan juga user, kita akan letakkan di sini. Kita kembali ke page design, tetap di halaman select page-nya itu adalah home. Di sini kita tambahkan section baru. Nah, seperti ini. Nah, di bagian no grid ini kita langsung klik saja. Lalu silahkan pilih chart, lalu pilihannya adalah bar chart. Sehingga tampil tampilan chart baru pada halaman home komponen ini. Selanjutnya, kita harus mengatur untuk datasetnya. Silahkan diklik dataset pada komponen properties. Silahkan diklik titik 3 ini. Lalu silahkan pilih data source. Klik titik 3. Kita akan gunakan query builder. Tabel yang akan kita masukkan yang pertama adalah tipe barang. Lalu yang kedua adalah barang. Nah, di sini kita akan relasikan terlebih dahulu ID tipe barangnya ke ID tipe barang pada tabel barang. Klik seperti ini, tarik, lalu pindahkan ke sini. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian, selanjutnya kita akan mengelompokkan berdasarkan nama barang, yaitu pada bagian ini ya, TB nama barang yang ini. Kita pilih grup. Nah, jadi dicentang ya. Selanjutnya akan dihitung berdasarkan merek. Jadi function bagian merek ini kita pilih count. Kita akan lihat hasilnya. Nanti seperti ini ya. Nah, jika sudah, silakan tekan OK. Nah, ini tekan OK juga. Nah, kemudian di bagian background color-nya ini bisa kita sesuaikan. Misalkan kita pilih warnanya warna merah seperti itu. Atau kita gunakan warna yang lain. Pilih OK. Nah, jika sudah, silakan preview. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Keyboard, laptop, dan juga mouse. Nah, di sini kita akan coba di browser ya. Nah, di sini kita akan coba isi barang baru ya. Tipe barang di sini ada 3, mouse, keyboard, dan laptop. Di sini saya akan isi dengan nama barang misalnya speaker. Kita submit dulu. Kita akan tambah barangnya. Tambah data, jenis datanya adalah speaker. Mereknya misalnya spesifikasinya misalkan lain-lain ya. Lalu sumbernya misalkan bantuan seperti itu. Lalu lokasi barangnya ada di lab komputer 1. Kondisi barangnya baik. Nah, kita coba masukkan lagi dengan jenis barang yang sama. Speaker, mereknya misalnya Simbada juga. Spesifikasinya misalkan bagus seperti itu ya. Contoh saja. Sumbernya bantuan. Lokasi di komputer 1, keadaan baik. Oke, kita akan lihat di bagian home. Kita perhatikan keyboard, laptop, mouse, dan juga speaker secara bersamaan akan muncul pada halaman grafik. Nah, untuk mengatur supaya judul grafiknya ini sesuai dan benar, kita bisa kembali ke aplikasi PHP Red. Silakan pilih menu Page Design, lalu klik
di bagian grafik ini. Lalu di sini ada title, ini kita bisa ubah menjadi data barang ya. Nah, kemudian di bagian collection-nya juga bisa kita rubah menjadi data barang juga. Untuk contoh saja ya. Pilih OK. Kita preview kembali. Kita browser saja biar lebih mudah. Nah, jadi seperti ini ya. Keyboard, laptop, mouse, dan speaker. Demikian tutorial pada video ini tentang bagaimana membuat aplikasi pencatatan inventaris di sekolah ataupun di kantor menggunakan aplikasi PHP Red. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, silakan tanyakan di kolom komentar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.